As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat mengeluarkan serangkaian sanksi dan tarif terhadap Tiongkok, dengan satu tujuan untuk menghentikan kebangkitan Tiongkok. Namun yang terjadi selanjutnya, Tiongkok menggunakan setiap sanksi dan tarif sebagai peluang untuk memajukan setiap industri yang menjadi target Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menyerang pertanian Tiongkok, rencana tersebut menjadi bumerang dan lebih merugikan petani Amerika Serikat karena Tiongkok memilih untuk mengalihkan impor dari Brasil. Ketika Amerika Serikat menargetkan produksi baja Tiongkok, hal itu mengakibatkan Tiongkok membuat terobosan teknologi yang merevolusi seluruh industri. Dan ketika Amerika Serikat mencoba menghentikan Huawei, perusahaan teknologi terbesar dan tersukses di Tiongkok, Huawei tidak hanya bertahan, tetapi juga merespons dengan pertumbuhan tercepat dalam 4 tahun terakhir. Dan sekarang dengan peluncuran DeepSeek R1 oleh Tiongkok, seluruh permainan telah berubah. Model AI sumber terbuka yang berkinerja lebih baik ini telah menghilangkan ilusi terakhir bahwa tarif terhadap Tiongkok dapat berhasil. Surplus perdagangan Tiongkok dengan dunia telah mencapai hampir 1 triliun dolar dengan 280 miliar dolar diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Hal ini telah menempatkan Tiongkok dalam posisi yang menurut banyak analis membuatnya lebih siap dari sebelumnya untuk perang dagang dengan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara David Sachs, seorang tokoh terkemuka Amerika Serikat yang sekaligus orang terdekat Presiden Donald Trump mengatakan, China telah berhasil mendapatkan lebih banyak efisiensi dari chip dan memeras lebih banyak sari dari chip. Mereka harus melakukannya karena terbatas oleh kontrol ekspor chip canggih. Tiongkok terus belajar bagaimana menjadi lebih efisien. Jadi, kebutuhan telah menjadi ibu dari penemuan baginya. Dan inilah alasan utama mengapa tarif dan sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok tidak pernah berhasil. Tarif hanya memaksa Tiongkok untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas, serta mencapai hasil lebih banyak dan lebih efisien. Selama bertahun-tahun, Tiongkok adalah pelanggan semikonduktor nomor 1 Amerika Serikat. Pada tahun 2023, Tiongkok mengimpor total senilai 349 miliar dolar untuk microchip, yang bahkan lebih tinggi dari 337 miliar dolar yang dihabiskan Tiongkok untuk mengimpor minyak mentah tahun itu. Namun, alih-alih membiarkan perusahaan Amerika seperti Intel mendapat untung dari perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat menghancurkan sumber pendapatan ini yang mengakibatkan perusahaan Intel menjadi saham dengan kinerja terburuk di tahun lalu karena saham Intel turun 60% saat pelopor semikonduktor itu berjuang untuk beradaptasi dengan lanskap yang berubah. Memasang tarif tinggi atas perdagangan berarti akan lebih sedikit perdagangan dan harga yang lebih tinggi bagi semua konsumen. Namun tampaknya Amerika Serikat bersedia melakukan apapun untuk menghentikan pertumbuhan Tiongkok, bahkan jika itu berarti merugikan ekonomi Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi ketika Tiongkok meluncurkan DeepSeek, AI tercanggih yang mengguncang Wall Street dan menyapu bersih 1 triliun dolar dari pasar saham dalam 1 hari. Sebuah tweet dari salah satu kapitalis Ventura terkemuka di Silicon Valley, Didi, menjelaskan bahwa satu-satunya model AI yang bagus di Tiongkok bukan hanya DeepSeek, tapi ada 10 model papan atas yang semuanya dilatih dari awal dan lebih baik daripada model teratas Eropa, Mistrals, sementara Amerika Serikat hanya memiliki 5 lab. Hanya beberapa hari setelah DeepSeek meluncurkan platform R1, Alibaba merespons dengan alat AI mereka sendiri yang disebut Quan 2.5, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada model DeepSeek. Ini sebenarnya sangat umum di kancah teknologi Tiongkok karena persainganlah yang melahirkan inovasi, bukan sanksi dan tarif.
Dalam sebulan terakhir, Tiongkok telah mengungkap beberapa teknologi yang mampu mengubah dinamika global dengan salah satunya yaitu Changguang Satelit Teknologi, sebuah perusahaan Tiongkok yang bersaing langsung dengan Starlink milik Elon Musk dalam merevolusi industri satelit orbit rendah. Mereka telah menciptakan satelit yang mencapai rekor kecepatan transmisi data sebesar 100 gigabit per detik menggunakan laser. Ini 10 kali lebih cepat dari Starlink milik Elon Musk dan menempatkan Tiongkok dalam posisi untuk menghadirkan konektivitas 6G secepat kilat bahkan ke lokasi paling terpencil di dunia. Pernyataan yang cukup berani sekaligus menunjukkan betapa Amerika Serikat dilanda kepanikan dilontarkan oleh Melanie Hart, Direktur Senior Global China Hub di Atlantic Council. Melanie Hart menganjurkan Amerika Serikat untuk mencuri bakat AI terbaik China agar bisa mengimbangi Tiongkok. Ini menggambarkan bahwa pandangan elit politik, miliarder teknologi, dan lembaga pemikir militer Amerika Serikat masih terjebak dalam buku pedoman yang sama tentang hubungan yang sangat kompetitif dan antagonis terhadap dunia internasional. Berbeda dari pernyataan Melanie Hart, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang terkenal sebagai salah satu orang yang paling agresif terhadap Tiongkok di Washington, akhirnya mengakui bahwa dunia unipolar di mana Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan dominan secara resmi telah berakhir. Dengan komentar mengejutkan Marco Rubio, kita melihat pergeseran dari strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir telah mengalami perubahan. Dengan kenyataan bahwa dominasi Tiongkok tidak dapat lagi disangkal dan bersaing melalui permusuhan bukan lagi pilihan. Upaya Amerika untuk membatasi Tiongkok telah sepenuhnya menjadi bumerang. Dari AI hingga energi dan perdagangan global, Tiongkok tengah membentuk masa depan. Sementara Amerika Serikat masih berusaha mengubah ilusi masa lalu, dan seluruh dunia tengah memperhatikan